Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan matematika untuk ulangan tengah semester 2 kelas 5 SD. Jadi kita akan mereview kembali materi matematika yang telah kalian pelajari sebelumnya, sehingga dengan mempelajari video kali ini kalian akan mengingat kembali dan tentunya akan memudahkan kalian nanti untuk menjawab soal-soal matematika untuk ulangan tengah semester 2. Maka dari itu, simak video ini dengan baik. Soal nomor 1 yaitu volume kubus di bawah adalah titik-titik-titik kubus satuan. Di sini kita melihat ada satu buah bangun kubus. Untuk menentukan volumenya maka kita harus tahu panjang rusuknya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Dan ternyata panjang rusuknya adalah 4 kubus satuan. Sehingga untuk mencari volume kubus, rumusnya yang harus kalian ingat adalah R dikali R dikali R. Karena R-nya 4 kita masukkan, 4 dikali 4 dikali 4. Kita hitung semuanya dan hasilnya adalah 64 kubus satuan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Volume balok di bawah adalah titik-titik-titik kubus satuan. Di sini ada bangun balok. Untuk mencari volumenya kita harus tahu panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kita hitung sama-sama. Untuk panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian lebarnya ada 1, 2, 2. Kemudian tingginya ada 1, 2, 3, 4. 4. Kalau kita sudah hitung panjang lebar tingginya, kemudian kita cari volume baloknya dengan rumus P kali L kali T. P-nya 5, L-nya 2, dan T-nya 4. Kita kalikan semuanya 5 dikali 2 dikali 4. Dan hasilnya adalah 40 kubus satuan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 16 cm. Volumenya adalah titik-titik-titik cm kubik. Ingat, untuk mencari volume kubus, rumusnya adalah R dikali R dikali R. Dan di sini R-nya adalah 16, kita masukkan 16 dikali 16 dikali 16. Dan hasilnya adalah 4096 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kubus memiliki volume 1331 cm kubik. Panjang seluruh rusuk kubus adalah titik-titik-titik cm. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa panjang satu buah rusuk kubus. Caranya adalah dengan mengakar pangkat 3-kan volumenya. Jadi akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11 cm. Untuk mengetahui cara mencari akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 dari angka tertentu, kalian bisa melihat video sebelumnya yang telah saya upload di YouTube ini. Dan kita telah mengetahui panjang satu buah rusuk kubus. Dan kita balik ke pertanyaannya adalah panjang seluruh rusuknya. Nah, jadi untuk menentukan panjang seluruh rusuknya, kita tahu adalah panjang seluruh rusuk kubus itu adalah 12 buah, ya. Kemudian kita kalikan 11 cm. 12 dikali 11 cm sama dengan 132 cm. Lanjut ke soal nomor 5. Volume bangun di bawah adalah titik-titik-titik cm kubik. Di sini kita harus mengidentifikasi bangun apakah itu, dan kebetulan di sini adalah bangun balok.
Nah, dan diberitahu panjangnya 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 11 cm. Sehingga untuk mencari volume balok, rumusnya harus kalian ingat adalah P dikali L dikali T. Kita masukkan P-nya 15, L-nya 8, dan T-nya 11. Kita kalikan 15 dikali 8 dikali 11, hasilnya adalah 1320 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah balok memiliki volume 4.500 cm kubik. Jika panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm, maka tingginya adalah titik-titik-titik cm. Untuk mencari tinggi dari balok, maka rumusnya adalah volume dibagi panjang kali lebar. Kita masukkan angka-angkanya. 4.500 dibagi panjangnya tadi 25 dan lebarnya 20. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah kita kalikan terlebih dahulu. 25 dikali 20 hasilnya adalah 500. Kemudian baru bisa kita bagi. 4.500 dibagi 500 hasilnya adalah 9. Dan satuannya adalah sentimeter. Kita menuju ke soal nomor 7. Di buah ini yang bukan jaring-jaring balok adalah, untuk tipe soal seperti ini kalian harus jeli dan cermat membayangkan jika jaring-jaring ini dilipat-dilipat, maka jika mereka bersatu akan membentuk bangun seperti apa. Dan di sini adalah bangun balok, maka kita harus membayangkan apakah itu akan membentuk bangun balok atau tidak. Untuk gambar pertama ini, ya, ini adalah jaring-jaring bangun kubus. Kenapa? Karena semuanya berbentuk persegi, tidak ada yang berbentuk persegi panjang. Sedangkan gambar 2, 3, dan 4 itu berbentuk persegi panjang, ya. Sehingga yang bukan jaring-jaring balok adalah gambar yang pertama ini, karena ini adalah jaring-jaring kubus, ya. Di sini kita bisa langsung mengetahuinya karena melihat bentuknya, ya. Nah, tapi selain kalian melihat bentuknya, kalian juga harus membayangkan jika jaring-jaring itu dilipat, maka akan membentuk apakah benar seperti itu atau bukan, ya. Jadi harus memiliki kemampuan membayangkan dan melihat ciri-ciri jaring-jaring tersebut. Lanjut ke soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan jaring-jaring kubus adalah, seperti tadi kita harus jeli melihatnya, ya. Di sini kalau kita bayangkan ini bisa membentuk bangun kubus. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga kalau kita bayangkan juga bisa membentuk bangun kubus. Dan gambar terakhir ini tidak membentuk bangun kubus, dan ini adalah membentuk bangun balok. Sehingga jawaban yang tepat untuk yang bukan jaring-jaring kubus adalah gambar ini, karena ini adalah jaring-jaring balok. Lanjut ke soal nomor 9. Volume bangun di bawah adalah titik-titik-titik centimeter kubik. Di sini kita melihat ada satu buah bangun prisma segitiga di mana alasnya panjangnya 8 cm, kemudian tinggi alasnya adalah 8 cm, kemudian tinggi prismanya adalah 25 cm. Prisma ini gambarnya direbahkan, ya, sehingga kalian jangan terkecoh. Bukan berarti bagian di bawahnya ini, ya, adalah alasnya. Tetap alasnya adalah yang berbentuk segitiga. Dan tingginya jangan sampai terkecoh. Di sini ada dua tinggi. Yang pertama tinggi prisma dan kedua tinggi alas. Tinggi alas berada pada segitiganya, sedangkan tinggi prismanya berada pada sisi tegaknya, ya. Dan kebetulan ini direbahkan. Namun ini tetap menjadi
tinggi prismanya. Untuk mencari volume prisma, maka rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi alas dikali tinggi prisma. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita kalikan semuanya dan didapatlah hasil 800 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Volume tabung adalah titik-titik-titik cm kubik. Nah, untuk tabung kita harus ingat bahwa rumus volumenya adalah pi R kuadrat T. Nah, kita lihat R-nya terlebih dahulu untuk menentukan Pi-nya. Di sini R-nya 14 dan 14 itu adalah kelipatan 7 sehingga Pi-nya adalah 22/7. Kita masukkan kali 14 kali 14 dan tingginya adalah 30. Kita kalikan semuanya dan hasilnya adalah 18.480 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 11. Volume bangun di bawah adalah titik-titik-titik cm kubik. Bangun ini adalah bangun kerucut dengan tinggi 12 cm dan diameternya adalah 21 cm. Untuk volume kerucut rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Kita lihat R-nya dulu, karena di sini diketahui diameternya, sedangkan jari-jari itu adalah setengah dari diameter, sehingga jari-jarinya adalah 21 dibagi 2, hasilnya adalah 10,5. Dan untuk pi-nya, karena diameternya sudah terlihat 21 dan 21 itu kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22/7. Kita masukkan semua angkanya seperti ini, dan tingginya jangan lupa 12 cm. Kita kalikan semuanya dan tentu akan didapat hasilnya adalah 1386 cm kubik. Lanjut ke soal nomor 12. Volume bangun di bawah adalah titik-titik-titik cm kubik. Di sini ada gambar satu buah limas segitiga, ya, dengan alas 12 cm dan tinggi alas 6 cm. Sedangkan tinggi limasnya adalah 7 cm. Untuk mencari volume limas segitiga, rumusnya adalah 1/3 dikali setengah dikali alas dikali tinggi alas dikali tinggi limas. Ini salah ya, ini harusnya TL, tinggi limas, ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, 1/3 dikali 1/2, alasnya 12, tinggi alasnya 6, dan tinggi prismanya adalah 7. Kita kalikan semuanya dan didapatlah nanti hasilnya adalah 84 cm kubik. Soal nomor 13. Volume bangun di bawah adalah titik-titik-titik cm kubik. Nah, di sini ada bangun limas segi 4, ya, dengan alas berbentuk persegi panjang. Karena di sini angkanya beda, berarti itu persegi panjang. Panjangnya 4, lebarnya 3, dan tinggi limasnya adalah 5 cm. Untuk mencari volume limas segi 4, rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di sini luas alasnya adalah persegi panjang, yaitu untuk luas persegi panjang adalah P kali L. Jadi 1/3 dikali 4 dikali 3 dan tingginya adalah 5. Kita kalikan semuanya dan didapat hasil 20 cm kubik. Kemudian soal nomor 14. Volume bangun di bawah adalah titik-titik-titik cm kubik.
Untuk soal ini adalah mengenai volume gabungan. Jadi kan harus mengidentifikasi bangun gabungan apakah itu. Dan di sini kebetulan bangun yang kecil ini adalah kubus dan bangun yang besar ini adalah balok. Untuk kubus rusuknya adalah 5 cm. Sedangkan balok kita lihat di sini panjangnya adalah 9 cm, tingginya 18 cm, sedangkan lebarnya jangan sampai terkecoh. Karena bangun ini berdempet sama kubus sehingga lebarnya adalah 5 cm. Ya. Kemudian untuk mencari volumenya kita cari satu-satu. Untuk volume kubus rumusnya adalah R dikali R dikali R. Kita masukkan R-nya tadi adalah 5 cm. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 sehingga adalah 125 cm kubik. Kemudian kita cari volume baloknya yaitu P dikali L dikali T. P-nya 9, lebarnya tadi adalah 5, jangan sampai terkecoh karena ini berdempet sama kubus ya. Jadi sama dengan rusuk kubus lebarnya. Kemudian tingginya adalah 18. Kita kalikan 9 dikali 5 kali 18 hasilnya adalah 810 cm kubik. Kalau sudah sampai sini, kita harus menentukan volume gabungannya dengan menjumlahkan volume kubus ditambah volume balok. 125 cm kubik ditambah 810 cm kubik. Didapatlah hasil 935 cm kubik. Selesai penjelasan mengenai ringkasan materi matematika untuk soal ulangan tengah semester 2 untuk kelas 5 SD. Semoga video ini bermanfaat dan mengingatkan kembali kepada kalian untuk materi yang telah lalu dan membantu kalian nanti untuk menjawab soal UTS matematika dengan benar. Selamat belajar dan tetap semangat.